Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Alfian Fahri Ali, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SDN 2 Cibogo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan yang lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa yang pertama adalah guru mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Jadi pembelajaran ini hanya berpatok kepada guru saja dan sesuai materi yang saya ajarkan. Yang kedua, ada guru kurang memahami karakter masing-masing siswa. Pada dasarnya, saya sering menyamaratakan anak satu dengan anak yang lainnya tanpa berpikir panjang bahwa anak itu mempunyai kemampuan dan kelebihannya masing-masing dengan zona nyaman saya dalam mengajar. Yang ketiga, ada siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan bahwa ketika saya memberikan pertanyaan kepada anak, bahwa anak tersebut tidak ada yang menjawab, bahkan mempunyai sikap yang letih, lesu, semangat belajarnya berkurang. Dan yang terakhir, ada pembelajaran terlalu fokus terhadap materi. Ini mengutamakan sikap kognitif anak saja. Berikut ini kegiatan belajar mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Berikut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, merubah pemikiran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam artian, sumber belajar bisa diambil dari mana saja yang berada di sekitar kita untuk proses belajar mengajar. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Saya menyadari bahwa karakteristik anak itu berbeda-beda dan kemampuan anak pun berbeda-beda, di mana kita harus bisa menuntun sesuai dengan apa yang diterapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai among belajar, kita harus bisa lebih menuntun anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu yang kedua ada merubah perilaku. Mengemas pembelajaran agar lebih menarik, agar motivasi belajar anak meningkat. Kita tahu pembelajaran itu bisa kita modifikasi sedemikian menariknya agar anak itu lebih termotivasi lagi dalam belajar. Yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak yang sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kita bisa menerapkan pembelajaran dengan lebih sebaik mungkin yang bisa anak terima dan menyenangkan bagi mereka agar pembelajarannya lebih hidup. Kedua, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Lalu yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kita tahu pembelajaran
tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah menerapkan kodrat zaman dan kodrat alam. Lalu menerapkan sistem among belajar atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut pada siswa. Yang terakhir, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Di sini pembelajaran yang mengutamakan pada akhlak siswa, atau juga bisa dengan adab siswa terhadap guru, sehingga anak mempunyai sikap budi pekerti yang baik. Jadi, kesimpulan di sini, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu juga menanamkan budi pekerti yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antara materi dan kesimpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.